Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 140562500. Nah, pada video ini saya ingin membahas terkait wacana atau mungkin isu ya soal penghapusan program studi atau prodi pendidikan gitu loh, terutama prodi keguruan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek sejak April 2026 itu kan. Isu ini tuh bukan cuma sekedar berita semalam gitu kan, tapi juga ancaman nyata bagi stok guru masa depan. Dan ini tuh memicu perdebatan nasional tentang prioritas pendidikan nasional. Nah, wacana ini tuh lahir dari kekhawatiran pemerintah atas ketidakrelevanannya banyak prodi perguruan tinggi dengan dinamika pasar kerja. Nah, pada Simposium Nasional Kependudukan 2026, Sekjen Kemendikti-Saintek Badri Munur Sukoco belak-belakan gitu kan menyatakan kebutuhan eksekusi prodi yang oversupply. Nah, Badri Munir Sukoco juga menegaskan mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Nah, itu tuh perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu itu ditutup. Nah, untuk bisa meningkatkan relevansi gitu kan. Pernyataan itu tuh disampaikan di Bandung, di Bali, dan itu tuh langsung viral gitu. Menyasar prodi seperti pendidikan yang dianggap kurang selaras dengan 8 industri strategis gitu. Kesehatan, pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju, energi, dan maritim. Nah, prodi keguruan sendiri itu masuk radar karena tingginya jumlah lulusan tapi juga rendahnya penyerapan. Ditambah data Kemendikbudristek yang menunjukkan kekurangan guru di daerah tapi kelebihan di kota besar gitu kan. Nah, pemerintah itu ingin prodi baru disesuaikan, bukan dibiarkan mandek gitu. Alasan utamanya itu adalah alasan utama untuk penghapusan atau wacana soal penghapusan prodi pendidikan itu adalah katanya tuh untuk efisiensi anggaran dan kualitas SDM. Badri itu menjelaskan penyesuaian prodi untuk target industri strategis nasional, dan itu tuh menghindari maldistribusi lulusan yang membebani APBN. Kemendikti-Saintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama gitu. Penutupan itu hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh itu tidak lagi memenuhi standar mutu gitu kan, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan juga tidak dapat lagi gitu dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi, tegas Badri dalam keterangan tertulis 27 April 2026. Nah, ini tuh sebenarnya bagian dari visi Indonesia Emas 2045, di mana perguruan tinggi harus jadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan gudang lulusan yang menganggur gitu kan. Contohnya itu prodi dengan akreditasi yang rendah dan juga low employability yang akan diprioritaskan dulu nih untuk dievaluasi. Nah, data itu menunjukkan ada 20 prodi dengan lulusan terbanyak tapi penyerapannya itu rendah, termasuk beberapa di pendidikan. Nah, Kemendikti-Saintek itu catat kalau ada oversupply guru SD hingga 30% di Jawa, tapi defisit 40% di Papua dan Maluku. Nah, ini tuh jadi banyak banget guru yang ada di Jawa, dan itu tuh banyak yang tidak kebagian gitu loh dalam pekerjaan. Sedangkan di luar Jawa sendiri itu stok guru itu sebenarnya diperluin banget, tapi ternyata di sana tuh stok gurunya tuh sedikit gitu loh. Nah, menurut Rokapres, jumlah mahasiswa keguruan itu menurun 15% sejak 2024. Tetapi kebutuhan guru nasional capai 200.000 per tahun. Jika prodi pendidikan itu dihapus, proyeksi kekurangannya itu bisa tembus 500.000 guru dalam 5 tahun ke depan. Nah, dari isu-isu ini tuh juga muncul nih kayak semacam change atau kemungkinan dari dampak negatif gitu loh. Dampaknya juga nih lumayan dahsyat gitu loh kan.
kekurangan guru yang kronis itu bisa memperburuk kualitas pendidikan dasar gitu loh. Nuril Mufariha itu memperingatkan jika jurusan keguruan itu benar-benar dikurangi atau dihapus di beberapa perguruan tinggi, jumlah mahasiswa yang secara khusus dipersiapkan menjadi guru kemungkinan akan menurun dan dapat menyebabkan kekurangan tenaga pendidik dalam beberapa tahun ke depan. Nah, lulusan non keguruan itu juga sulit adaptasi kan, karena mereka itu tidak diajarkan pembelajaran pedagogi dan juga manajemen kelas gitu. Ketimpangan di daerah juga bisa jadi memburuk gitu kan, dimana kota itu jadi banjir guru, sedangkan di pelosok sendiri itu kosong gitu gurunya. Nah, ekonomi jangka panjang juga terancam karena SDM-nya menjadi kurang kritis. Pakar Dr. Anzuri Tawakal juga bilang nih, masih terlalu dini untuk menilai suatu program studi atau prodi itu tidak relevan kemudian dihapus, karena pendidikan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga membangun pengetahuan dan kemampuan manusia. DPR sendiri itu juga kompak buat menolak isu ini atau wacana ini. Ketua Komisi DPR yaitu Hetifah Syaifudian itu berkata setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian yang komprehensif dan bukan sekedar merespon tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi itu jauh lebih luas, termasuk para pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa. Lalu Wakil Ketua DPR yaitu Hadrian Irvani juga menambahkan soal Kemendikti-Saintek tidak boleh gegabah. Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya itu belum berkembang di Indonesia gitu kan. Nah, wakil komisinya juga ikut menjawab nih, yaitu Ibu Esti Wijayanti. Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan prodi keguruan. Pakar Endro Dwi Hatmanto juga menyarankan untuk revitalisasi kurikulum interdisipliner. Nah, mungkin untuk solusi alternatif dari wacana ini bisa saja dengan transformasi kurikulum. Nah, kurikulumnya itu untuk program studi pendidikan mungkin bisa lebih mengintegrasikan edutech, AI, dan soft skill ke prodi keguruan. Lalu di sini juga bisa memperkuat PPG dan sertifikasi nasional. Lalu dilakukan mapping kebutuhan daerah via big data gitu kan. Jadi diadakan survei dari tiap daerah yang terasa stok gurunya itu kurang gitu. Lalu kolaborasi kampus dan industri itu juga bisa gitu loh. Misalnya saja itu UNESA, mereka itu udah hybrid. Nah, sekitar masa transisinya itu mungkin sekitar 3-5 tahun, dan ini tuh beraudit berkala transparan gitu. Kalau untuk contoh internasional sendiri mungkin seperti Finlandia gitu, yang sukses dengan prodi guru elit dan juga itu tuh bukan massal gitu. Nah, mungkin sebagai penutup itu wacana soal program studi pendidikan yang ingin dihapus ini kita anggap saja sebagai ujian gitu kan bagi kita, yaitu dimana efisiensi versus esensi pendidikan gitu loh, yang harusnya tuh perguruan tinggi sendiri itu harus dianggap sebagai pusat peradaban dan jangan disempitkan menjadi pabrik kerja gitu kan. Nah, jadi mari kita mendorong transformasi bijak untuk guru hebat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.